Lu lepasin Laras. Urusan lu sama gua. Baiklah. Alah. Ini satu-satunya cara yang gua tahu buat bikin lu jadi lemah. Gua udah ambil lagi ilmu gua yang lu rampas dari gua. Gua bakal bikin hancur. Bang Jali. Kaget liat gue. Ngapain kayak gini? Bapak jangan macem-macem, Pak. Siapa yang berani nyelakain anak gua? Jadi, Bapak hubungannya sama Sekar apa? Gua nih babenya. Abang tuh bisa gak sih berhenti ngerjain Bella? Udah cukup bang, stop, gak usah ngerjain Bella terus. Abang pernah mikirin gak sih resikonya buat saya itu kayak gimana? Makin abang ngerjain dia, makin dia tuh curiga sama saya dan nuduh yang enggak. Saya itu udah capek-capek loh bang, ngehindar dari tuduhannya Bella. Tapi abang sendiri malah bikin dia curiga secara gak langsung. Bisa gak sih abang tuh gak bikin posisi saya jadi sulit kayak gini? Ingin dengerin susah banget. Iya, maaf. Gua tuh kagak niat kayak gitu sama sekali. Gak kepikiran. Gak niat. Abang tuh sama aja kayak lempar batu sembunyi tangan. Ujung-ujungnya saya juga yang kena. Kenapa mendadak gua ngerasain ada hawa panas di sekitaran? Kekuatannya gede banget. Kekuatan ini gak asing lagi buat gua. Usah sosokan ngerayu. Kok sosok asik deh. Saya nggak bisa disogok. Ih, apaan sih? Saya tuh masih marah ya. Pergi! Ini aku. Apaan sih? So ngagetin segala. Kayak topeng lagi. Ya maaf, kirain kamu beneran berani. Soalnya kemarin kan kamu sok berani banget tuh. Ternyata aslinya cemen. Kamu. Jadi tadi kan aku ketemu anak kecil. Terus pas aku mau balikin topengnya, dianya udah nggak ada. Ya daripada aku buang, mendingan aku bawa. Langsung aku kepikiran kan. Kenapa aku nggak tes aja nyalinya Suster Sekar? Seorang suster yang katanya berani banget keluar masuk kamar mayat setiap hari. Ternyata cemen. Apaan sih? Ini juga lagi ngobrol kabur biasaan. Enggak, aku nggak akan kabur. Aku masih di sini. Siapa yang kabur? Itu nyamuk biasa. Lagian Mas Satria ngapain di sini? Pasti mau bahas soal Bella kan? Saya males dengerinnya. Ini kamu nggak mau, Sekar? Enggak. Yakin? Dengar dulu Bel, Tante ini bukan gak percaya sama kamu dan cerita mistis kamu. Tante seperti ini tuh cuman menjaga kesehatan mental kamu kok. Hah? Kesehatan mental Tante? Maksud Tante apa? Tante, aku ini sehat Tante, aku gak sakit. Aku normal, aku gak halu. Tante jangan lupa ingatan kayak gini dong Tante. Kan kejadian-kejadian dan teror-teror yang kita alamin itu semua terjadi pas kita kenal sama Sekar. Itu kan aneh banget Tante. Iya. Tante tahu, Bel. Dan asal Tante tahu ya, Tan. Semua yang terjadi sama aku itu hanya umumnya dilakukan oleh makhluk halus, Tante. Ini nggak normal, nggak wajar, Tante. Nah, udahlah. Ya udah kalau Tante nggak percaya, percuma juga aku jelasin capek-capek sampai berbusa sama Tante. Sekar, aku bisa anterin kamu. Nggak usah. Percuma kan? Kalau kamu masih dengerin Bella terus nggak percaya sama omongan saya. Jadi ngapain? Jangan marah-marah dulu. Justru aku di sini untuk mendengarkan kamu, Sekar. Aku perlu mendengarkan dari kedua belah pihak. Pihak pertama Bella. Bella udah menuding kamu bahwa kamu yang salah. Dan sekarang saatnya kamu selaku pihak kedua untuk membela diri. Oh, terus kalau saya ngehindar, itu artinya saya salah. Itu kan yang mau kamu jelasin? Sekar, tunggu. Tunggu. Mas Satria, apa sih? Kaget tahu. Nanti kalau jantung saya copot gimana? Emangnya kamu bisa ngambil terus balikin lagi? Kamu nih, ngagetin aku aja. Kan jadi takut. Kalau jantung aku copot gimana? Gak usah lebay deh, mana bisa jantung copot.
Lagian kalau jantung kamu copot, aku bakal tangkep jantung kamu, terus aku bakal pasang lagi di tempat yang semula. Tahu gak supaya apa? Supaya kamu tetap hidup. Satria, kok diem aja sih? Gak apa-apa. Intinya aku perlu ngobrol 4 mata sama kamu. Ayo sayang, hati-hati. Ya, pelan-pelan. Suster, awas nih. Biar saya saja yang mengantar ke ruangan dokter. Ayo sayang. Pelan-pelan. Ya, awas kakinya. Awas sayang. Gua udah deket banget sama hawa busuk ini yang udah sangat gua kenal. Udah lama ini gua tunggu. Aku bisa merasakan energi yang kuat. Siapa yang datang ini? Suster, Iya Pak. tolong antarin istri saya ke ruangan dokter ya. Baik Pak. Sayang, Sayang. kamu sama suster ya? Aku mau terima telepon dulu. Oke sayang. Tolong suster. Baik. Peter, kedatangan udah lama gua tunggu. Ternyata sejaman company lu kagak pernah berubah. Lu selalu menyalahgunakan ilmu yang lu punya. Rojali. Memang gue ditakdirkan untuk hidup abadi. Sementara lu nggak boleh gangguin gue. Bel. Tante harap kamu jangan marah sama Tante, Bel. Aku tuh aneh deh sama Tante, gak habis pikir. Tante tuh kayak orang lupa ingatan, tau nggak? Tante nggak ingat ya kejadian-kejadian aneh yang menimpa Tante. Karyawan Tante, nggak ada yang bener semenjak kita kenal Sekar. Dan itu aneh banget Tante. Dan aku mau ngingetin Tante, jangan sampai nantinya Tante nyesel karena nggak percaya sama aku. Bisa aja kan, kalau ternyata Sekar itu reinkarnasinya Laras. Dan dia balas dendam sama Tante. Kamu ini ngomong apa sih, Bel? Gak ada yang kayak begitu. Terserah deh, kalau emang Tante nggak percaya terserah. Jangan sampai nantinya Tante nangis-nangis sama aku karena arah yang Laras balas dendam sama Tante. Bel, feeling aku gak enak banget. Kenapa mendadak aku ngerasa jadi horor gini ya? Ya! Ternyata ilmu lu gak sesuai dengan orang bilang. Lu tuh pecundang. Lu gak bisa ngalahin gue. Peter, lu kagak pantas memiliki ilmu yang itu kau miliki. Karena kau sudah mengingkari janji yang harus kau jalani. Gua ngerasain ada hawa panas di sekitaran. Ini pasti arwah jahat.
Halo Rojali. Gimana kabar lu? Peter, ngapain lu di mari? Tempat lu bukan di mari. Tempat lu di neraka. Apa yang terjadi sama lu itu nggak adil buat gue. Apa yang lu milikin itu seharusnya gue yang milikin. Gara-gara lu, gue kagak bisa jadi manusia lagi. Sementara lu enak-enakan di sini menikmati semuanya. Peter, lu jahat banget. Lu kagak jadi manusia atau jadi arwah. Lu selalu jadi biangnya masalah. Gue gak terima. Pokoknya lu harus serahkan semua ilmu yang lu miliki. Ilmu ini hanya bisa dimiliki oleh arwah yang berhati bersih. Bukan untuk arwah yang berhati busuk dan berakhlak buruk seperti lu. Gue bersumpah, Jali. Gue akan rebut semuanya itu. Camkan. Rojali, seluruh kesaktian ilmu lu, gue serap semuanya. Peter, kurang aja lu ya. Lu memang iblis, jahat. Engkong kenapa? Firman cucuku, mungkin ini sudah saatnya engkau pergi. Engkong Jailani jangan ngomong gitu. Saya akan bawa engkong ke tabib. Engkong harus sembuh. Enggak usah, jangan. Percuma. Ini bukan penyakit biasa, Firman. Ini ada semua kekuatan jahat yang menginginkan kau mati. Firman, sebelum kau pergi, engkau harus kasih tahu satu rahasia sama lu. Lu itu sebenarnya bukan cucu gue. Gue bukan Engkong Jailani. Gue Rojali. Engkong kemana? Engkong. Peter, gua kagak pernah bakal lupa dengan apa yang sudah lu lakuin sama gua. Dan gua pasti lu kagak bakal dapat dan layak apa yang lu rebut dari gua. Justru gua nggak akan biarin semuanya ini terjadi. Gua akan bikin lu lenyap selamanya. Gue kagak bakal lepasin lu kecuali kok ada manusia yang ngeludamu kayak lo. Bye bye. Masih dok. Oh iya Bu Arna, ini loh suster Sekar yang saya kenakan tadi. Bu Aruna, saya Suster Sekar, penggantinya Suster Eni. Nanti saya akan bantu ibu ya, soalnya Suster Eni lagi jaga pasien lain. Ya Suster Sekar, nggak apa-apa. Suster, tolong diambilkan berkas hasil USG Bu Arna tadi ya. Baik dok. Bagaimana hasil USG-nya dok? Semua hasilnya baik-baik saja
dari hasil USG yang awal, ternyata Bu Aruna hamil. Karena ibu mengeluh perutnya sering sakit, sering kontrol aja ya. Baik, Dok. Bang Peter, Gimana? aku hamil. Wah, selamat ya sayang ya. Aku berjanji untuk bikin kamu happy. Aku ngerasa ada kehadiran arwah di sini. Tapi kok gak ada hawa dingin ya? Aku malah ngerasa panas. Aku harus jadi Laras untuk cari tahu apa yang terjadi. Gue ngerasa aura yang beda sama suster ini. Siapa dia sebenarnya? Permisi, saya mau ambil hasil USG dulu ya. Permisi dok, Bu Aruna. Mari. Bapak bisa lihat perkembangan janinnya. Padahal baru 4 minggu loh Pak. Tapi dia lebih besar dari usia sebenarnya. Nanti kita lihat perkembangan 2 minggu ke depan. Baik dok.